Assalamualaikum, hai hai hai. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita umur sampai detik ini. Ini aku perjalanan ke lapangan guys untuk sholat Idul Adha. Tapi kalian jangan khawatir karena di sini tuh sudah biasa sholat berjamaah di sini guys. Tapi kayak untuk sholat Id aja sih, Idul Fitri sama Idul Adha. Kayak membangun kerukunan masyarakat gitu guys di kompleks ini. Kita juga punya masjid kok. Tapi kalian lihat ini tuh pemandangannya cakep banget guys. Cuman aku di sini tidak terlalu banyak sepil pemandangan karena aku lebih fokus untuk beribadah guys. Ini tuh sudah 3 kali aku merayakan Idul Adha di Jayapura sini guys, karena nggak tahu juga setiap kali Idul Adha itu aku selalu di sini. Baik agar segera merapatkan langkahnya. Mari kita lanjutkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua sama-sama berada di tanah lapang ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita khaturkan kepada junjungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم، kehidupan individual maupun dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang amat mulia di bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah kurban selain sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menunjukkan rasa syukur kita terhadap seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberi kamu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang kita laksanakan pada kesempatan ini syarat dengan nilai pengorbanan dan terbiah untuk menguji seorang Khalilullah beserta keluarganya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukankah dikisahkan dalam sejarah, dalam riwayat, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia biasanya menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Kemudian dagingnya dibagikan kepada seluruh kaum fakir miskin. Melihat kedermawaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, banyak manusia yang berdecak kagum terhadap kedermawaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya dari kalangan manusia, malaikat pun mengagumi kedermawaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan main dermawanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini.
ketika mendengarkan pujian dan kekaguman orang, muncullah sifat manusiawi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seraya berkata, jangankan cuma unta dan kambing, andai saja aku memiliki anak, niscaya aku akan sembelih dia dalam rangka mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari pun berganti hari, minggu pun berganti minggu, bulan pun berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun ini Nabiullah Ibrahim sendiri sudah lupa dengan ucapan yang sekian lama. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperoleh keturunan melalui pernikahannya dengan Siti Hajar yang bernama Ismail nanti putranya, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk segera penuhi nazarnya, yakni menyembelih putra kesayangannya. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih ragu dan bimbang, apa benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan ini adalah bisikan iblis laknatullah alaih yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga saya. Maka hari itu disebut dengan Yaumit Tarwiyah, hari keraguan-raguan. Kemudian keesokan malamnya, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima perintah yang sama, yaitu segera penuhi nazarnya, yakni menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun semakin tekad dan yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu disebut dengan Yaumi Arafah, hari Arafah. Tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun kecuali hari Arafah. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukafir sanatan lati qabla wa sanatan lati ba'da, bahwa puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah SAW hari yang paling beliau sukai di dalam melaksanakan puasa sunnah adalah pada hari Arafah. Kenapa? Karena semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Oleh karena itu alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang menyempatkan diri kemarin untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pada hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh segera penuhi nazarnya, yaitu dengan menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin yakin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu disebut dengan Yaumin Nahar, hari penyembelihan. Kisah penyembelihan kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail Allah abadikan di dalam Al-Quran surat As-Safa ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Manakala Ismail sedang lucu-lucunya, ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Ia lahir sebagai pelanjut cerita penerus sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia sudah bisa berusaha dan membantu sang ayah dalam pekerjaan. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya ini. Kemudian sebagai seorang yang ayah yang demokratis,
Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun mengajak dialog anaknya Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu nak. Bagaimana pendapatmu? Ismail sebagai anak yang soleh pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah jikalau itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Keteguhan dan kesabaran dua manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala cukup berat. Bahkan menuju tempat penyembelihan pun iblis la'natullah alaihi ikut untuk menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya agar niat diurungkan, agar kurban ini dibatalkan, agar sembelihnya putra Ismail segera dibatalkan. Karena memang ini adalah perintah yang tidak rasional, tidak humanis, bahkan sangat-sangat melanggar hak asasi manusia istilah modern. Tapi keyakinan kedua semakin mantap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sementara, anak merupakan amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Iblis penggoda pun dilempari dengan batu. Tidak hanya sekali iblis datang menggoda keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia goda Nabiullah Ibrahim dilempari dengan batu. Dia goda Siti Hajar dilempari dengan batu. Dia goda putranya Ismail yang masih kecil itu. Tapi mereka semua melempari dengan batunya. Peristiwa yang monumental ini Allah abadikan di dalam sejarah Islam sebagai salah satu daripada rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi pada hakikatnya melempar jumrah itu bukan melempar tubuh seperti yang terlihat, melainkan itu adalah simbol abadi permusuhan umat manusia di dalam melawan iblis laknatullah alaihi. Oleh karena pentingnya ibadat kurban ini, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban tetapi dia sengaja tidak mau melaksanakan kurban pada hari ini dan esok dan seterusnya, fala yaqrabanna musallana, jangan engkau dekati tempat solatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya setahun sekali sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada infak yang dikeluarkan yang lebih utama pada bulan Dzulhijjah ini bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji kecuali infak yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban yang disembelih pada hari nahar ini. Sebab apa? Karena setiap, jangankan daging, jangankan tulang rusuk dan lain sebagainya, bulu hewan kurban saja akan menjadi kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bikulli sya'ratin manasufi hasanah, bahwa setiap helai hewan bulu kurban akan menjadi kebajikan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa bulu tanduk, kuku-kuku hewan kurban akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Selain itu juga akan menjadi kendaraan bagi sahibul kurban menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, marilah kita melaksanakan ibadah kurban ini.
Karena ibadah kurban ini selain membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita diberikan nikmat sehat, selama ini diberikan nikmat pendengaran, penglihatan dan harta, tetapi dengan melaksanakan ibadah kurban, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ibadah kurban mengisyaratkan kepada kita sebagai hambanya akan penyembelihan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia biasa, seperti sifat kikir, bakhil, pelit, boros, sombong, takabur dan lain sebagainya, dan rakus terhadap dunia. Sehingga dengan menyembelih hewan kurban ini, maka pada hakikatnya kita telah menyembelih sifat-sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada saat ini, dan mudah-mudahan kelak dapat mengantarkan kita semua menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah sudah selesai guys sholatnya. Ini aku lagi mencari sandalku entah di mana. Rame banget ya guys di sini. Alhamdulillah sandalnya udah ketemu. Sekarang mau menuju ke parkiran karena sudah ditungguin Pak Su tercinta, Mas suami. Tuh kelihatan Mas suamiku tercinta, cailah. Karena ini masih di kawasan kompleks perumahan aku, jadi dekat banget guys dari rumah. Ini aku mau perjalanan ke rumah. Lanjut kita makan-makan di rumah berdua sama suami, karena keluarga dijabat semua guys. Jadi aku sama suami itu hanya berdua di sini guys, tidak ada keluarga. Keluarganya ya tetangga kanan kiri. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton.